Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Innal hamdalillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Hamdan wa syukran lillah allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi ini kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa masih bertemu di bulan Zulhijjah ini. Pada pagi ini kita merupakan kuliah terakhir ya. Karena informasi dari IAIN, dari Kota Syariah, dari KTS Prodinya, tanggal 6 itu sudah mulai ujian akhir ya, 6 Januari. Nah, itu pas nanti tanggal hari Jumat tidak. Jadi pelaksanaan ujian itu sesuai dengan jadwal kuliah. Nah, jadi Jumat itu adalah mungkin ujian inilah mata kuliah Islamic Marketing dan manajemen. Pada pagi ini ya Bapak sudah memposting soal ujian ya, soal ujian akhirnya sudah diposting ya, sudah mungkin 1 minggu yang lalu Pak posting, tinggal dijawab di video recordkan ya sebagai petunjuk. Nanti di akhiran doa ya, di akhiran doa kita masuk doa untuk untuk berdoa untuk dapat nilai yang terbaik bagi masing-masing mahasiswa, gitu kan. Nah, semua wajib dijawab ya, dari soal bagian A, bagian B ya, ada 2 bagian dan ada satu video yang wajib Anda tonton, ya kan? Sudah dibaca soalnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah mengerti enggak? Itu jawabannya udah kan, beberapa soal itu kan sudah dijawab melalui diskusi kan, tinggal itu ujian itu tinggal ya mengulang-ulang gitu kan. Nah, ya, jadi nilai itu ABC itu berasal dari keaktifan dan diskusi juga ya. Kalau Anda aktif dan diskusi, sering menjawab, itu insya Allah nilai bagus. Tapi kalau masih diam, nggak pernah berbicara kan, ya gitu kan, itu nilai ya sedang-sedang gitu kan. Nah, jadi nanti mahasiswa tetap wajib memberi komentar terhadap 5 video temannya ya. Nah, setiap mahasiswa itu wajib memberi komentar di YouTube ya, wajib menonton sampai habis. Ya jangan Pak asal komentar, nggak nonton tapi komentar gitu kan, banyak gitu kan, nggak nonton tapi berkomentar. Kalau Anda nonton YouTube kan ada waktunya berapa lama tahu kan, jadi nggak bisa dikali gitu kan, tahu komentar gimana, nonton YouTube berapa lama kan gitu kan, maka dibatasi 5 video aja ditonton, nggak semuanya kan, kalau semua nggak ada waktu gitu kan gitu. Nah, tidak ada komentar itu. Pada pagi ini jadi seperti yang Bapak sampaikan di WA itu Anda hanya memberi kesan-kesannya selama satu semester ya kan, semester ini dengan manfaatnya apa yang boleh, kira-kira nanti gimana Anda dapat ilmu yang tadi Anda ke depannya. Tapi sebelum itu masing-masing masa untuk kita pembuka dulu. Silakan dari Irma Septiana, silakan Irma Septiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan Islamik ini, alhamdulillah sangat baik. Saya di sini diajarkan menjadi seorang mahasiswa yang sangat disiplin. Karena waktu yang dilakukan pada saat Zoom meeting mata kuliah Islamik ini dilakukan pada jam 6.30 dan lain daripada makul yang lainnya. Pesan saya untuk kedepannya agar
Makul Islamic Marketing dan Manajemen ini bisa lebih maju lagi, maksudnya dalam mengajar gitu supaya mahasiswanya lebih disiplin lagi. Materi yang dapat saya peroleh dari mengikuti Zoom meeting Islamic Marketing dan Manajemen ini, saya banyak mengetahui materi mengenai mata kuliah Islamic dan Marketing dan Manajemen. Saya banyak memperoleh ilmu yang belum saya ketahui, dan saya sendiri menyadari bahwa di makul mata kuliah di makul Islamic dan Marketing Manajemen ini saya banyak merasa sangat tidak konsisten biasanya dalam mengerjakan tugas dan lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Priantini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Alhamdulillah perkuliahan pada mata kuliah Bapak telah selesai selama 1 semester di kelas kami. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan Islamic Marketing sangat baik. Saya diajarkan cara memanage waktu dalam disiplin waktu juga, terutama dalam mengikuti Zoom meeting. Karena Zoom meeting pukul 6.30 udah stay di depan HP. Selain itu, tugas-tugas yang Bapak suruh juga saya bisa mengerjakannya dengan baik, mengumpulkannya tepat waktu. Saran saya untuk kedepannya, semoga waktu perkuliahan Bapak bisa agak dimajukan minimal jam 7. Karena kalau jam 6.30 saya belum sarapan, Mbak. Jadi agak lapar pas kuliah. Selain itu, saran saya juga dalam mengumpulkan tugas, selain di YouTube, apakah ada cara lain, Pak? Soalnya rata-rata ada beberapa teman saya yang ketika mengumpulkan video di YouTube itu terkendala jaringan sehingga mempersulit mereka dalam mengumpulkan tugas, Pak. Harapan saya dan teman-teman saya dari kelas 3C semoga mendapatkan nilai yang baik pada mata kuliah Bapak, agar perjuangan saya dan teman-teman dalam mengerjakan tugas dengan baik yang telah diberikan. Saya serahkan nilai saya atas izin Allah dan restu Bapak, semoga kami bisa mendapatkan nilai A. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cica Alfiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan ilmu berbagai materi kuliah yang dibahas dan diskusi setiap minggunya saya. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di tempat Zoom ini. Kesan saya yang pertama adalah saya merasa bersyukur dan juga rasa senang karena bisa di pada kuliahan Islamic ini. Saya banyak belajar, terutama membuat sesuatu produk dengan baik. Dan sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi, saya merasa bersyukur karena saya bisa dapat pelajaran ini dan juga bisa menyalurkan. Mungkin satu saat nanti saya bisa buat usaha atau gimana. Jadi saya kepada Bapak dan juga teman-teman yang ini juga dengan baik. Materi yang saya dapat selama saya mengikuti kegiatan ini atau mata kuliah ini, saya seperti yang saya bilang tadi, saya banyak belajar gitu. Bagaimana cara saya membuat satu produk, bagaimana saya memasarkannya gitu. Pelajaran itu maksudnya bukan hanya tentang bagaimana saya belajar tentang teorinya saja, tapi banyak mungkin orang-orang di sekitar saya yang butuh juga dengan kuliah ini. Saya harap saya bisa membantu orang lain dan diri saya sendiri. Baik, hanya itu saya sampaikan. Kalau lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Isin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du.
Pesan saya sama belajar Mursalin, saya mendapatkan banyak sekali tentang bagaimana mengolah manajemen yang baik untuk berbisnis. Selama mengikuti makul Islamic Marketing dan Manajemen ini, saya sangat sekali karena hari-hari ada di marketing, contohnya pada berbelanja untuk membangun loyalitas itu ada di Islamic Marketing. Islamic Marketing inilah sangat membantu bagi kita lah. Jadi pesan saya yang Bapak diberikan untuk tugas itu video yang harus diupload di YouTube ini sangat bagus lah menurut saya. Karena video ini yang dia di posting di YouTube ini itu bisa buat contoh kepada adik-adik kita semua. Cuma ini yang bisa sampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Anggraini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Sebelumnya juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Kesan saya ketika mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini banyak sekali kesan yang saya dapatkan dari mengikuti meeting dari jam 6.30 yang baru bangun, juga harus on cam di kamera gitu kan Pak. Jadi itu saya merasa saya juga disiplin gitu kan, walaupun belum sarapan tapi juga saya mempunyai tanggung jawab sehingga saya harus mengikuti Zoom meeting ini gitu dengan keikhlasan gitu. Lebih bangun pagi gitu kan Pak. Terus juga pelajaran yang juga saya dapati juga sangat bermanfaat bagi saya gitu. Terus terkait kedepannya mungkin terkait tugas untuk yang di YouTube juga itu kan terlalu banyak gitu Pak. Apa ya? Tugas yang diunggah di YouTube juga kan itu juga tergendala di saya gitu karena juga kekurangan jaringan di Punggur gitu. Jadi itu saya juga kewalahan untuk mengunggah tugas gitu. Apakah ada cara lain untuk mengunggah tugas selain di YouTube gitu Pak. Terus kesan pelajaran yang saya dapat di Islamic Marketing Manajemen ini sangat banyak sekali terkait hadis-hadis, bacaan ayat Al-Quran yang tidak saya ketahui, yang saya tidak membacanya dan saya tidak pahami isi kandungannya. Ketika saya mendapatkan tugas dari Bapak, saya juga bisa sedikit belajar dan sedikit menerapkan apa itu isi kandungan dari Al-Quran, sehingga saya bisa menerapkan di kehidupan saya seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadli Afan, silakan Fadli Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala. Baiklah, untuk kesan saya yaitu dalam mengikuti mata kuliah Islamik dan Marketing ini, bahwasannya saya sangat senang terhadap mata kuliah ini dan Bapak selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar selalu aktif dalam menjawab soal-soal yang telah diberikan Bapak dan juga saya menjadi disiplin dalam mata kuliah ini. Manfaat saya dalam perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen ini yaitu saya dapat mengetahui tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perdagangan serta hukum-hukum dalam perdagangan, apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat dalam perdagangan. Ilmu yang saya dapatkan yaitu selama perkuliahan, saya bisa mengetahui materi apa yang telah diajarkan selama perkuliahan dan menambah ilmu dalam hal yang belum saya ketahui. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Yudastuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni wa Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala. Perkenalkan, nama saya Dinda Yulia Stuti, NIM 120161115 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMEM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang telah mengajar kami selama satu semester ini. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen adalah saya merasa lebih mudah memahami materi-materi yang diberikan karena sistem pembelajarannya diskusi di setiap pertemuannya. Selain itu juga kesan saya yang saya dapatkan selama satu semester ini adalah saya lebih paham cara memanage waktu seperti menjadi lebih disiplin dalam mengikuti perkuliahan di Zoom dan mengumpulkan tugas yang diberikan dikarenakan jam kuliah Islami yang lumayan pagi melatih saya untuk disiplin pada waktu yang telah ditentukan. Manfaat yang saya dapatkan selama mata kuliah ini cukup banyak, terlebih tentang pemasaran atau bisnis yang penting untuk dipahami dan insya Allah akan berguna bagi saya ke depannya. Seperti saya menjadi tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang diharamkan dalam pemasaran atau berbisnis dalam Islam, lalu bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan, tahu faktor apa saja yang membuat proses pembelian tersebut terhambat, dan tahu tahap apa saja yang dilakukan selama proses pembelian. Kemudian saya juga menjadi tahu bahwa merek bagi suatu produk itu sangat penting untuk produk yang untuk nama produk tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alexander. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa melaksanakan perkuliahan terakhir dalam mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih banyak pula kepada Bapak Adi Mursalin SEMEM dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang telah bersedia dan bersenang hati menjadi dosen selama semester ini dan memberikan ilmunya yang terbaik untuk kami. Dengan ini, Sir Alexander, terima kasih banyak pada Bapak memberikan kesan sama perkuliahan ini berlangsung, di mana kami diajarkan untuk bagaimana belajar marketing secara Islamiah, belajar bagaimana berjualan, berdagang nantinya ketika kami sudah lulus kuliah ataupun sekarang, dan kami mendapatkan ilmu-ilmu ini tidak semata-mata hanya sebagai belajar saja, namun bekal kami untuk nanti ketika di masa dunia kerja. Dengan ini, Islamic Marketing juga mengajarkan kami bagaimana manajemen waktu, bagaimana untuk mempelajari marketing sesuai dengan syariat Islam, dan tetap ingat pula dengan ajaran-ajarannya. Mungkin itu yang bisa saya dapat selama perkuliahan hari ini. Sebelumnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMEM selaku dosen pengampu mata kuliah dan manajemen. Perkenalkan, nama saya Mariamah, NIM 120161039. Saya dari kelas 3 Akuntansi Syariah. Kesan saya di mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini sangat baik. Saya di sini diajarkan tentang kedisiplinan waktu dan pengetahuan tentang marketing dan manajemen dalam Islam. Kebermanfaatan ilmu yang saya pelajari ialah di sini tentang kreativitas, contohnya dalam buat video, dan pelajarannya dapat bermanfaat untuk saya ke depannya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulidia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu
asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, atas ilmu yang bermanfaat ini untuk kedepannya kepada kami. Saya suka cara metode pembelajaran yang Bapak terapkan, seperti setiap mahasiswa diperkenankan untuk menyampaikan argumennya dan selalu disiplin dengan waktu. Walaupun terkadang kami suka keteteran dalam membuat video record karena adanya masalah pribadi seperti sinyal yang susah dicari, memori penuh, bahkan harus menumpang wifi di rumah teman agar menghemat kuota. Walaupun begitu, Bapak menghargai pekerjaan kami. Dari mata kuliah ini, saya dapat mengetahui materi-materi yang sudah Bapak ajarkan, dan semoga ilmu tersebut akan berguna di kehidupan saya ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Gitana Devi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitriana Devi, NIM 120168083, kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah. Tak banyak yang saya ingin katakan, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yang sudah rela sabar dan berbagi ilmunya kepada kami. Banyak sekali tantangannya, terutama masalah sinyal yang kadang suka hilang tiba-tiba. Tetapi Bapak tetap semangat mengajar kami. Selama saya mengikuti mata kuliah ini, saya jadi dapat memahami materi mengenai apa itu nilai pelanggan, pasar konsumen dan pasar bisnis dalam Islam, persaingan bisnis dalam Islam, ekuitas merek dalam Islam, segmen pasar dalam Islam, dan dapat mengetahui bagaimana strategi penetapan harga dalam Islam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seli Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sidanawati. Kesan dan pesan saya selama mengikuti mata kuliah Islamic Marketing Management adalah alhamdulillah sangat berkesan dan menyenangkan. Dan tentunya selama kuliah melalui Zoom Meeting, banyak hal yang saya dapatkan, yaitu saya dapat berkomunikasi dengan baik dalam setiap diskusi, lebih disiplin waktu, dan mendapatkan ilmu dari berbagai materi kuliah yang dibahas dan diskusikan tiap minggunya. Seperti tentang teori pemasaran, peran pemasaran, teori perilaku konsumen, merek, dan lain-lainnya. Saya juga menyadari selama mengikuti mata kuliah Islamic Marketing Management ini, masih terdapat kekurangan baik dalam keaktifan saya mengikuti diskusi maupun dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak. Pesan ke depannya, semoga mata kuliah ini lebih efektif dan lebih baik lagi. Terakhir, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang selalu menghadiri kuliah Islamic Marketing dan aktif bersama dalam kegiatan diskusi tiap minggunya. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Adi Mursalin SEMM yang sudah mau berbagi ilmu dan membimbing serta mengajar kami semua selama 1 semester ini. Saya harap materi yang telah kami dapatkan dapat bermanfaat untuk saya sendiri maupun teman-teman lainnya. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imelda Mauli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah amma ba'du. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen pengampu yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya untuk kedepannya.
Adapun kesan saya selama mengikuti perkuliahan ini, di mana Bapak Adi Mursalin selalu memberikan penjelasan yang mudah untuk dipahami di setiap pertemuan. Dan juga untuk mata kuliah ini sudah bagus sekali, dikarenakan mahasiswa selalu diberikan kesempatan untuk selalu aktif, terutama dalam menjawab soal-soal yang diberikan atau yang telah disediakan. Dan Bapak Adi Mursalin juga tidak pernah memaksakan setiap mahasiswa harus menjawab soal yang diberikan. Dan untuk manfaat yang saya dapatkan, di mana pada mata kuliah ini pastinya akan membuka wawasan saya dan pengetahuan, ya, serta membentuk karakter dan pengembangan diri saya. Dan untuk ilmu yang saya dapatkan pada mata kuliah ini ialah di mana pada mata kuliah ini saya dapat mengetahui bahwasannya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perdagangan dan cara berperilaku seseorang, dan juga saya memahami beberapa materi yang sudah diajarkan selama perkuliahan ini, seperti halnya mengenai strategi pemasaran yang baik dan juga bagaimana seharusnya seseorang bertindak atau berperilaku dalam segala hal. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jara? Jara, silakan. Jara, ada Jara? Oke. Ratna dulu, Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman, serta barokah. Baiklah, nama saya Ratna, NIM 120160071. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Adapun kesan yang sangat berarti pada mata kuliah Islamic Marketing ini, saya banyak mendapatkan banyak macam pengetahuan yang mungkin tidak pernah saya ketahui sama sekali. Terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, atas ilmu yang telah diberikan. Terima kasih atas pengalaman yang berharga ini. Pembelajaran juga sangat terstruktur sehingga memudahkan saya untuk mengertinya secara pelan-pelan. Sistem pembelajaran ini pun setiap pertemuan membahas tema yang sudah diberikan dan membuat video hasil diskusi tersebut. Tidak hanya itu, tetapi juga menyaksikan berbagai video di samping pemaparan materi, sehingga memudahkan dalam memahami setiap materi. Adapun kebermanfaatan mempelajari Islamic Marketing dan Manajemen ini sebagai pengarah proses pencapaian tujuan. Selain itu, manajemen pemasaran juga berguna di dalam kegiatan keorganisasian karena bukan saja memasarkan produk, namun bisa dengan juga jasa. Kemudian pemasaran ini juga sangat penting di saat kita mungkin ingin memberikan atau mengenalkan ide penting yang berguna dalam keberlangsungan hidup kita. Setelah mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen, kita dapat mengimplementasikan berbagai macam cara memperkuat iman dan takwa dan memperkembangkan akhlak mulia, serta menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan perilaku perkembangan ilmu. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan saya dapat mengetahui banyak teori-teori tentang Islamic Marketing. Baiklah, sekian dari kesan yang dapat saya berikan selama 1 semester pada kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini. Jika ada kesalahan atau kekhilafan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jara, ada Jara? Ada, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada sang junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti.
Baiklah, perkenalkan nama saya Zara dengan NIM 1201609. Di sini saya akan memberikan kesan selama mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang mana diampu oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM, CPHCM. Sebelumnya, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dosen Adi Mursalin, SEMM, CPHCM yang telah memberikan ilmu yang banyak kepada saya dan teman-teman selama 1 semester ini, yang sangat berguna bagi kami ke depannya. Dengan pembelajaran ini juga, yaitu melalui Zoom meeting, yang berdasarkan diskusi ini membuat saya lebih mengerti dan paham poin-poin yang dibahas. Dan ini juga saya lebih mengetahui apa saja yang saya perlukan untuk dapat memulai bisnis dan bagaimana cara menjalankannya namun tetap dalam berdasarkan syariah. Baiklah, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suheni? Suheni ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen atas ilmu yang diberikan. Adapun kesan kuliah Islamik selama 1 semester, yang paling penting kita diajarkan untuk disiplin, terutama disiplin waktu. Selain itu kita diajarkan untuk selalu aktif selama perkuliahan, membuka segala sesuatu dengan menyebut asma Allah. Kita diajarkan untuk selalu berpikir, menyampaikan pendapat kita, dan menyangkut pautkan segala sesuatu dengan Al-Quran. Adapun manfaat yang dipelajari, yang terpenting saya dapat mengetahui, memahami isi kandungan dari Al-Quran yang sebelumnya belum saya ketahui, dan saya khususnya dapat mengetahui, melakukan bisnis berdagang yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam. Dan selain itu kita juga dianjurkan untuk bertabayun, apalagi bertabayun sangat penting mencari kejelasan tentang suatu hal yang belum benar. Belum jelas kepastiannya, apalagi di lingkungan bisnis ini bertabayun sangat penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tania Gina Antika. Tania Gina Antika, silakan. Tanya belum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah yang mana atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di Zoom pada hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen pengampu Islamic Marketing dan Manajemen ini. Perkenalkan, nama saya Luftania Gina Rantika dengan NIM 1201601 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Kesan-kesan yang saya sampaikan untuk mata kuliah Islamic Marketing ini adalah, dengan adanya mata kuliah ini, saya menjadi sosok pribadi yang lebih tertib dan disiplin saat perkuliahan sedang berlangsung, yang mana saya harus bangun pagi dan harus tepat waktu dalam mengumpulkan tugas video yang telah Bapak berikan. Manfaat yang saya dapatkan di dalam Islamic Marketing dan Manajemen ini, banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan, terutama mengetahui dalil dan ayat-ayat Al-Quran, dalam perdagangan dan pemasaran, sehingga saya dapat mengetahui suatu perdagangan yang baik sesuai syariat Islam dan yang telah Nabi ajarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indianisa Putri. Mic-nya dihidupkan, mikrofonnya. Nggak kedengaran. Ada itu ya? Belum, nggak kedengaran. Ada masalah? Mungkin enggak masalah ya. Oke. Nanti lihat. Oke, Ijra aja, Ijra dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan untuk berkumpul di Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Hizra Palija dengan NIM 120161123 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu Islamic Marketing dan Manajemen atas ilmu yang telah diberikan. Saya lebih banyak belajar tentang Islamic Marketing dan Manajemen, terutama di bagian dalil-dalil dan isi kandungan dari ayat-ayat. Dan cara pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Dan juga sabar menangani mahasiswa seperti kami. Kendalanya hanya pada pengumuman tugas yang terhambat karena sinyal, karena di kampung halaman masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Indianisa Putri? Bisa? Kedengaran, Pak? Nah, dengaran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang telah memberikan materi sehingga saya dapat memahami tentang Islamic Marketing dan Manajemen. Kesan saya mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen adalah saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang tentunya akan bermanfaat bagi saya ke depannya. Saya dapat lebih memahami materi yang diberikan dikarenakan tugasnya adalah diskusi di pagi hari dan kita juga disuruh mengulang materi dengan menjelaskan ulang melalui tugas video YouTube. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Firti Jira Mahardika ada? Jira Mahardika ada? Ada Jira Mahardika mana ya? Oke, setelah Bapak dengar semua pesan-pesannya. Ya, oke, jadi memang dalam belajar apa nih, karena kita ada COVID-19 nih, kan gara-gara COVID-19 jadi kuliah ini melalui online semuanya, sesuai online, tidak bisa offline, ya kan? Jadi memang dalam COVID-19 itu banyak kendala ya, kendala pasti itu banyak kendala, dimanapun seluruh Indonesia, tidak hanya di Kalbar, tadi di Pontianak, daerah tapi seluruh Indonesia juga kendala pertama jaringan, ya kan itu, ya kan itu kendala, itu namanya. Nah, kalau tadi ada, kalau memang kalau Bapak tuh pakai YouTube ya, Bapak punya channel YouTube, Bapak tidak hanya di IAIN, tapi di Untan juga Bapak ngajar, pasti terus pakai YouTube. Nah, ya, kalau ada kendala jaringan dipakai video, ada rumah Bapak langsung pakai flash disk, jadi Bapak pindahkan ke Bapak, itu solusinya. Kan udah zaman apa informasi kan, nah, jika itu tidak bisa diunggah ya masa ke rumah Bapak atau kirim pakai flash disk, pakai pos gitu, itu solusinya, ya kan? Banyak di PB itu ya, tapi kadang-kadang masa itu punya alasan. Kalau di PB Pak gampang, ada di daerah ya, Bapak dosen PB ada di daerah, ada memang sampai melihat pohon dia kuliahnya, lihat pohon di atas pohon dia kuliahnya, itu atas pohon, untuk dapat sinyal itu di atas pohon, dan langsung Bapak saksi sendiri di atas pohon, enggak. Bapak bilang kuliah kan di Pontianak, UPB tidak ada di Sanggau, UPB tidak ada di Sintang, tapi kan di Pontianak. Tapi online, artinya itu masih di Pontianak, tapi online di Pontianak, sehingga tidak masang jaringan gitu kan. Nah, itu kan daerah rektor bilang kuliah selama COVID kuliahnya online. Nah, kan tidak ada ke daerah. Kalau ke daerah boleh, tidak dilarang, tapi harus ada sinyal gitu kan, harus cek sinyal gitu. Nah, itu kan edaran dari misalnya dari UPB kan. Ya Pak begitu, kalau masih seperti Pak di ada jaringan, saya suruh ke daerah, saya bilang, Bapak bilang, kan kuliah di Pontianak, UPB di Pontianak, bukan UPB di daerah. Maksudnya, ini kalau kuliah itu kan online, tapi di Pontianak, tetap kos di Pontianak gitu. Nah, jadi sekarang kan disalahgunakan pulang kampung semuanya kan, karena COVID, ya kan, karena ada kampus, kan. Nah, tapi sebenarnya salah.
Masa tetap di kampus, masih tetap di Pontianak, tapi kau tetap latihan pulang kampung. Tapi kalau pulang kampung boleh dengan syarat harus ada sinyal. Itu kendala aslinya. Dan kalau Bapak sih maklum aja, tidak maklumi kan gitu. Ya, Bapak maklumi, maka pakai YouTube. Setiap kuliah Bapak rekam ke YouTube, bisa nonton nanti, ya kan? Misalnya masa tidak bisa hadir di Zoom karena kan waktu kendala jaringan. Jadi masa yang tidak bisa masuk nanti bisa nonton di YouTube-nya. Nah, itu kan solusi kan? Solusi yang tidak bisa hadir di Zoom ini bisa nonton di YouTube, rekaman YouTube-nya ada, gitu kan? Nah, itu kelebihan pakai YouTube. Nah, kalau YouTube kan cuma enak tinggal buka tonton. Nah, itu mah kelemahan tidak bisa bertanya, enggak. Saya langsung kan, ada di YouTube rekaman dan sebagainya, gitu kan? Gitu ya. Jadi semoga ya memang Bapak itu yang dapat Bapak sampaikan, itu yang Bapak dapat update kepada Anda semuanya. Ya karena memang Bapak kalau selalu disiplin dengan mahasiswa langsung disiplin. Kalau Bapak tatap muka ya di kelas, misalnya kuliah jam 8 itu mahasiswa hadir jam 8, tidak boleh lewat. Tidak boleh lewat, kalau lewat tak boleh masuk. Nah, Bapak selalu hadir jam 7.45 Bapak ada di kelas dah nunggu mahasiswa. Nah, jadi gitu. Apalagi Bapak ngajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris Bapak suka terlambat, mahasiswa bilang. Kalau mata kuliah bahasa Inggris Bapak suruh masuk terlambat terus. Kenapa Pak tanya? Karena kalau terlambat pakai bahasa Inggris laporannya. Kalau pakai bahasa tidak boleh masuk kelas. Ini masa datang awal terus. Nah, tunggu Bapak. Bapak baik diuntar mau di mana Pak tetap disiplin waktu gitu. Kalau janji Bapak dapat janji itu kan. Nah, itu dan sebagainya. Memang kalau dalam Islam kan kita selalu bangun pagi, bangun jam 4 subuh kan. Betul tak? Nah, bangun jam 4 subuh kan. Kalau sholat subuh, haji kan, langsung belajar itu masuk. Nah, itu kan, karena Bapak ini kan dosen luar biasa, jadi kan Bapak ada kesibukan di kampus, maka mulai kuliah setengah 7 sampai jam 8. Jam 8 itu Bapak harus di kampus kan, langsung di UPB gitu kan. Nah itu kalau Bapak dosen IAIN tak setengah 7 Bapak ngajarnya enggak, saya jatuh di IAIN gitu. Nah, ya kan. Jadi indah yang Bapak disampaikan, semoga nilai Anda bagus semuanya ya. Nah, ya, jadi Bapak itu tidak agak ahli agama. Ya, kemudian kalau kita di sini maksudnya tidak punya buku enggak. Ya, kalau punya buku masa presentasi per bab. Nah, presentasi per bab ya. Presentasi per bab nanti diskusi. Nah, maka Bapak balik, Bapak kasih artikel, Bapak kasih artikel, diskusi. Karena kalau Bapak ngajar ini, kalau Bapak dosennya baik ngomong itu yang pintar dosennya kan, betul enggak? Kalau dosen ngajar mahasiswa yang ngomong baik dosennya, masih cuma diam, siapa yang pintar? Kan dosen yang pintar. Ya, dosen yang pintar. Kalau dosen yang ngomong di kelas tuh, Bapak kalau ngajar tak banyak ngomong mahasiswa semuanya. Bapak dengar, Bapak cuma beri komentar, nanti Bapak betulkan salah. Bapak balik, yang bicara banyak mahasiswa, bukan dosen. Kalau dosen yang ngomong banyak itu berarti yang pintar itu dosen, bukan mahasiswa. Nah, maka supaya mahasiswa pintar, masih banyak ngomong. Nah, tugas itu, memang Bapak selalu banyak tugas. Di mana Bapak itu pasti banyak tugas. Karena kalau mau pintar banyak tugas kan, harus rajin kan. Yang itu, kalau orang pintar itu, coba kalau masih yang pintar itu pasti tidak pernah tidur malam. Jarang tidur. Punya tugas semuanya kan banyak tugas. Kalau mahasiswa bisa gemuk pas selama kuliah itu Bapak heran, kok bisa gemuk badannya ya? Ya kan? Rata-rata kalau mahasiswa badan itu agak kurus. Kalau rajin kuliah kan, kalau enggak, kalau cuma tidur makan kuliah sih gemuk memang enggak. Biasanya waktu itu jam masih ngerti tugas kan, sampai jam 1 malam baru tidur, bangun pagi kan itu suka dukanya kuliah. Nanti dengan tugas ini Anda punya kesan-kesannya di waktu Anda udah menikah, punya anak, Anda bercerita kan, nanti mengajar anak Anda kan, pas kuliah segini gitu kan, ada kisah-kisah hidup tuh, suka dukanya waktu Bapak kuliah dulu, Ibu kuliah, kan gitu kan cerita kan. Nah, kalau Anda kuliah malas, tidak pernah tugas, apa cerita pada anak Anda nanti ke depannya kan? Nah, susah kan dulu waktu Bapak kuliah, Ibu Bapak kuliah tak malas, tak pernah tugas, itu enggak boleh, enggak boleh kan. Nah, maka tugas itu sebenarnya tujuannya untuk membuat mahasiswa belajar, ya kan? Maka Bapak kapan mengumpulkan tugas? Bapak enggak kasih waktu kapan, terserah. Kalau udah saya kumpulkan ya, gitu kan? Kan gitu. Bapak tidak ada dengan waktu besok selesai, enggak. Silakan kumpulkan kalau sudah
kerjakan. Tidak dikerjakan tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak kerjakan, Anda tidak dapat ilmu kan? Kalau tidak dapat ilmu. Dan tugas itu semua dosen itu itu tujuannya, ya kan, untuk memberi ilmu pada mahasiswa. Coba kalau ada dosen kuliah dan ngasih tugas, memang sih enak mahasiswa, enak, udah ada tugas, tapi Anda dapat ilmu enggak kira-kira itu? Nilai bagus, dapat A semuanya enggak, tapi kira-kira gimana hasilnya? Anda senang enggak tuh? Kondisi bagus, tapi sebenarnya dapat ilmu, gitu kan? Gitu kan. Jadi kalau carilah dosen yang memang suka ngasih tugas. Kalau Bapak tuh yang milih dosen senior, Bapak suka milih dosen senior. Bapak enggak suka milih dosen yang junior. Kayak dosen senior tuh yang udah tua-tua tuh punya banyak pengalaman kan, pengalaman hidup, pengalaman macam-macam kan, yang kita bisa belajar dari orang tua gitu kan. Tugas itu ya, ya tugas-tugas video itu ya, itu latihan Anda tuh. Nanti Anda udah terbiasa pakai YouTube kan, yang tidak tahu YouTube daripada YouTube kan, jadi YouTuber kan gitu. Yang tidak pernah rekaman bisa rekam, yang tidak pandai bicara jadi bisa bicara. Bapak setiap hari setiap kuliah kan memberi kesempatan untuk memberi kata pembuka kan, betul enggak? Itu apa tujuannya? Apa tujuannya? Supaya Anda latihan komunikasi, latihan berbicara. Bagaimana membuka, kan gitu kan? Suatu kan? Iya. Ada masa tidak bisa ngomong, apa ya? Bingung kan? Nah, dengan tiap minggu Anda memberi kata pembuka sebelum kuliah itu Anda sudah latihan bicara, latihan berkomunikasi kan? Itu satu, ada ilmunya juga kan? Ya kan gitu. Waktu banyak soal, bagaimana macam soal kan ada caranya, tidak langsung jawab kan? Itu kan? Ada tata caranya. Itu diajarkan ilmu komunikasi kan? Latihan sebenarnya itu. Secara dasar itu rata-rata sudah bagus semuanya ada, ya udah bagus, ya udah bagus semuanya. Itu semua dinilai. Itu bagus tuh. Tidak ada sarjana tapi tak pandai bicara, ada banyak sarjana tak pandai bicara. Suruh bicara, memimpin acara, apa ya bingung dia diomongkan. Bagaimana kata pembukanya, bagaimana kata penutupnya kan? Kalau sarjana tak bisa bicara. Dengan tugas ini sebenarnya ada banyak macam tujuannya. Anda sudah terbiasa kan, tidak kagok depan kamera kan, ya kan? Anda ditonton nih. Kalau soal ujiannya YouTube pakai publik ya, jangan pakai analisis ya. Jadi soal ujian akhir itu pakai YouTube-nya bersifat publik, bisa ditonton oleh semua orang. Publiknya Anda ditonton oleh semua orang. Kalau analisis itu enggak. Analisis itu hanya untuk orang yang dikasih link ya kan, bisa nonton. Tapi kalau publik itu semua orang dikasih pakai publik, biar orang dikasih kan itu. Nah itu yang Bapak bisa sampaikan ya. Bapak mohon maaf apabila selama pengajar ada kata-kata yang salah. Oh lah, kita kan sebagai manusia kan ada kekilapan, ada kebasan ngomongnya enggak. Nah, kalau Bapak sih selama ngajar tidak pernah, mudah-mudahan tidak pernah berkata kasar ke mahasiswa ya enggak. Nah, gitu kan, kasar Bapak bilang gitu selalu. Ya sabar ya mahasiswa. Kalau sabar itu berarti bukan enggak pernah marah. Harus sabar. Bapak semua sabar mahasiswa. Karena mahasiswa itu banyak perilaku yang berbeda itu biasa kan. Terus harus sabar gitu. Nanti kalau Anda nanti juga udah tamat, pasti Anda bekerja, Anda berhadapan dengan orang itu harus sabar. Kan gitu kan? Ya, sabar. Itu ya. Itu yang dapat disampaikan ya. Ya kalau nanti ketemu di jalan, si hello kan. Boleh gak kalau ke Pontianak boleh main ke Bapak, silakan kan. Kan gitu. Bapak kan dosen UPB, Bapak di Ayani dosen luar biasa. Ya kan, dosen luar biasa. Jadi Bapak dengan jari juga Bapak dapat ilmu ya. Bapak dapat ilmu. Bapak rajin baca Quran, baca apa nih tafsir kan. Di rumah Bapak tuh banyak tafsir dari apa nih? Imam Syafi'i, dari banyak macam tafsir Bapak ada. Bapak punya pustakaan. Ya, banyak buku agama, Bapak dosen ekonomi, tapi Bapak punya perusahaan pribadi di rumah. Mungkin kalau pakai uang udah puluhan juta dong, Bapak tuh buku agama. Ada Al-Quran pakai dengan tajwid, ada buku dari siap yang pakai Bapak buku tuh sampai 12 buku ya, ada Bapak. Tinggal waktu membaca ya, enggak ada tuh kan. Dan Bapak membaca cicil tuh. Dengan ada yang ngajar ini, Bapak juga belajar. Bapak punya softwarenya, ada bukunya, kan kita Bapak sama juga dapat ilmu Bapak ya, juga dapat ilmu kan, sama Mas dapat ilmu, Bapak juga dapat ilmu, itu manfaatnya ya kan.
yang kita manfaat itu kan. Anda memang setiap manusia itu wajib berdakwah. Katakanlah walaupun satu ayat tidak, ya kan? Waktu saya katakan, kalau itu benar katakan ya, sebarkan kan. Walaupun satu ayat, nah, itu kita sampaikan namanya satu ayat kan. Jangan nunggu lebih banyak ayat, nggak bisa. Satu ayat kita sampaikan itu benar kan. Nah, kalau orang minta ajarkan ya kita ajarkan. Nah, yang benar tapi jangan ada yang salah gitu kan gitu. Kalau ilmu kita dipakai oleh orang itu apa tuh amal jariah kan, sampai mati tetap mengalir kan pahalanya kan gitu. Karena ilmu ini, maka kenapa Bapak menjadi dosen atau guru? Bapak suka jadi guru dosen. Bapak kaya, bukan kaya uang Bapak ini, bukan. Bapak bukan kaya uang, tapi kaya kenalan, banyak kawan kan. Nah, hari Bapak udah punya kawan nih dari IAIN kan. Nanti kalau Anda udah sarjana, udah sukses, ketemu Bapak kan, Bapak misalkan saya dapat siapa ya udah Bapak berkenalan Anda kan. Bapak bisa bahasa nggak? Siapa dulu Bapak yang pernah kita kuliah itu Pak di pakai Zoom? Oh ya, karena udah jadi manajer, udah jadi orang hebat kan. Nah, Bapak tak suka tuh, dosen tak suka dengan kalau mahasiswa jadi orang yang berhasil kan. Nggak ada dosen yang iri hati dengan mahasiswa jadi orang berhasil, nggak ada. Siapa dosen yang iri hati? Nggak ada, semua dosen itu suka. Siapapun dosennya suka lihat mahasiswa itu nanti sukses dalam hidupnya. Benar. Itu hebatnya dosen kan. Itu hebatnya guru kan. Tak pernah iri hati guru tuh. Guru senang kalau anak didik itu berhasil. Betul nggak? Ya kan? Yakinlah siapapun dosennya, siapapun gurunya tuh pasti suka kalau anak muridnya tuh jadi orang berhasil. Siapa yang iri? Tidak ada, guru tidak pernah iri. Walaupun guru tak guru lah, dosen tak guru itulah. Tapi kalau Anda bisa berubah kan, jadi mahasiswa jadi orang hebat kan, gitu kan. Tapi yang Anda jangan kerja di pegawai negeri. Anda kalau bisa tuh berwirausaha kan, berbisnis kan, berbisnis secara syariah. Tapi kalau Anda mengadakan pegawai negeri, nggak bisa, pemerintah tidak mampu menampung semua mahasiswa Indonesia kan, nggak mampu. Jadi memang masih dituntut untuk mandiri, berwirausaha, buka usaha, bukan bekerja sehingga Anda bisa mempekerjakan orang lain, Anda dapat manfaatnya, dapat pahalanya, gitu kan? Kan gitu. Nah, ya tidak mesti tamat kuliah Anda bekerja, karena Anda udah bisa berusaha. Kan ada era digitalisasi kan, era internet kan, era teknologi informasi. Anda buat Instagram, Anda jual apa situ, Anda pakai Facebook, Anda buat Facebook bisnis kan, bisa kreatif hidup itu gitu kan, harus kreatif. Nah, kan gitu. Kalau udah kreatif kita tidak bisa nganggur ya. Kenapa banyak nganggur? Karena alumni itu lulusan tidak kreatif. Tidak kreatif. Kalau kita kreatif itu tidak nganggur, insya Allah kan. Kalau ada usaha, ada niat, berdoa, insya Allah ada kerjaan, ada rezeki kan, itu ada. Rezeki itu harus dijemput, harus diusahakan, bukan diamkan rezeki itu. Setiap manusia ada rezekinya masing-masing kan, tahu enggak? Harus yakin kan? Setiap manusia diberi rezekinya, cuma kita harus berusaha untuk mendapat rezeki itu kan gitu. Enggak mungkin kita cuma tidur dapat rezeki, enggak mungkin kan? Kan harus berusaha, berpikir gitu, ya kan? Ya semoga nilai Anda bagus semuanya ya. Ya. Kalau Bapak sih di lain tempat itu di Untan tuh kalau aktif A semuanya Bapak di Untan, tapi aktif semua kan pakai bahasa Inggris kan, Bapak hanya pakai bahasa Inggris kan, kelas internasional kan, tapi ngomong bahasa Inggris apa di kelas tuh kayaknya namun gini, Bapak pernah Bapak ngajak banyak, Bapak diam aja, jangan mereka ngomong, diskusi itu, tak jawab, jadi masa tuh dibelasan untuk berbicara gitu kan, kita nilai yang baik bicara benar, kita nilai dapat Bang Bob janjikan dapat A semua kalau anda aktif semuanya gitu. Tapi kalau anda aktif ya dapat B lah. B Bapak enggak ada sing, Bapak enggak tuh B kalau aktif semuanya kan. Hadir itu ya 74% minimal. Tapi kalau enggak pernah hadir mana dapat B, dapat E lah kan gitu. Enggak pernah masuk mana lulus kan. Tapi dapat sih kalau ini sih kalau online kan hadir semuanya kan gitu. Mana bisa dikontrol. Bapak enggak bisa kontrol online soalnya. Gimana Pak kontrolnya kan? Cuma tinggal mahasiswa dengan di atas ya enggak mengontrolnya kan. Itu kelemahan online tuh. Dosen enggak bisa kontrol apa hadir enggak tahu enggak hadir. Ya kan enggak tahu. Pakai Zoom pun enggak bisa ngontrol enggak. Yang hadir berapa orang, tapi ya itu kan. Tapi itu tinggal ada dengan Tuhan urusannya kan. Anggap ya hadir semuanya lah, enggak masalah kan. Anggap hadir terus percaya semuanya. Tugasnya pasti udah bagus semuanya kan. Nah, gitu kan. Kan tugas semua kan. Kan dinilai itu tugas ada tuh video record kan. Tugas tuh kan. Tinggal Bapak hitung. Nah, kan kita berapa 15 kali
14 kali pertemuan berapa videonya kan gitu. Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 14, bagus kan gitu kan. Ada yang kita gitu hitung. Tonton nggak ya? Tonton. Tonton satu kan itu. 8+1 ya jawab gimana kan? Tahu apa ya. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi itulah benar-benar bagus ya. Dapat ya semuanya ya gitu kan. Untuk karena di Facebook itu bisa Bapak lihat kan ada log aktivitas Bapak klik itu siapa yang jawab tuh ada tuh enggak terhapus ada semuanya misalnya nama jarak apa videonya kan gitu ada tahu jarak tanggal berapa dia postingnya Bapak tahu kan di Facebook bisa ditelusuri itu di grup kan ada kan namanya log aktivitas namanya Bapak klik itu semua banyak tuh tanggal sekian siapa udah maka Bapak bilang posting di WA dengan di grup Facebook supaya Bapak nanti bisa nelusuri gitu kan. Nah, kan? WA juga bisa. WA juga bisa tuh ya. Oke lah itu ya yang bisa Bapak sampaikan ya, semoga sukses selalu. Dan kalau Bapak ya say hello, kita tidak boleh sombong ya. Ingat tuh ya, tidak boleh sombong ya manusia. Harus tetap rendah hati pada orang, suka membantu orang ya. Jangan lupa the power of smile, jangan lupa senyum. Ya, senyum itu ibadah kan, senyum penting senyum ya. Kita belajar senyum daripada apapun. Dalam keadaan susah kita senyum, apalagi dalam keadaan senang senyum. Jangan mungkin cemberut terus nggak boleh. Nanti cepat tua. Kan? Senyum aja Sin ya. Senyum harus senyum Sin kan. Nah, senyum tuh ya. So power of smile ya kan tuh. Jadi kita tuh Bapak ada tanya kan, Pak Adi itu kenapa kok masih awet muda gitu? Apa rahasianya? Ada nanya gitu, Bapak mahasiswa kan. Lagu dua Pak itu aja wajah berubah wajah. Memang Pak powernya saya bilang selalu berubah gitu kan. Nah, kita punya kalau kita suka wudhu itu kan juga awet muda ya enggak? Kan rajin berwudhu ya kan? Juga kita juga harus senyum. Senyum itu juga bisa membuat awet muda. Ya kan kalau orang cepat marah tuh nanti cepat tua kan yuk dapat marah senyum itu ya ada yang mau tanyakan lagi silakan sebelum ditutup gimana hanya itu kalau ada hanya itu yang Bapak sampaikan mohon maaf apabila ada peran Bapak tidak berkenan ya Bapak tapi selama ini mahasiswa pun ada yang Bapak semua bagus semuanya perilaku bagus ya tidak ada yang kasar mahasiswa nih perkataannya bagus kan maka tidak ada perlu disalahkan jadi semua itu bagus semua dah perilakunya perkataannya tidak masalah kalau tidak bisa masuk itu kan Bapak bukan karena kemasan mahasiswa karena mungkin tidak ada jaringan usaha itu biasa kan maka Bapak kasih YouTube untuk nonton ya Bapak tidak nyalakan masuk kok ungkap tidak masuk ya mungkin karena bukan tidak rajin tapi cuma karena jaringan nih ya kan ada tidak bisa masuk karena tidak ada jaring di daerah itu udah wajar ya okelah semoga sukses ya kerjakan yang baik jangan lupa ya selalu berdoa pada Allah sebelum ujian nanti setiap akhir Anda jawab harus pakai doa ya tidak berdoa kan ada di situ berdoa doa kan oke ya kalau tidak pertanyaan Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain waktu di tempat yang lain ya. Yaitu tips salam pada keluarga ya dari Pak Adi. Semua keluarga sehat selalu semuanya ya. Semoga Anda sukses ke depannya jadi orang yang hebat. Nah, kalau ketemu Bapak Anda jadi orang hebat ya. Jadi orang hebat semua kalau ketemu Bapak nanti. Bapak doakan Anda menjadi orang hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Anda boleh meninggalkan ruangan Zoom.